Hello beloved people. Hari ini saya akan share tentang Filipi 3 ayat 13. Dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita harus melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Jangan tinggal di masa lalu. Banyak orang yang hidup di hari ini tapi masih tinggal di masa lalu. Luka-luka lama yang tidak sembuh, terus dibawa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan ada orang-orang yang masih gemar hidup di dalam kesuksesan masa lalu. Cerita terus dulu kehebatan-kehebatannya seperti apa. Dan juga ada orang-orang yang tinggal di hari ini tapi terus hidup di dalam kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tidak bisa move on. Saya mau katakan begini. Kalau kita tidak bisa melupakan apa yang ada di belakang, kita tidak bisa fokus kepada apa yang ada di depan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan luka-luka lama kita tidak bisa ngampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita tidak bisa bangun hubungan yang lebih baik ke depan. Saya perhatikan orang-orang yang punya luka di masa lalu dan tidak dibereskan, hidupnya selalu melukai orang-orang di masa kini. Saya pelajari kenapa ada orang yang kalau ngomong selalu nyelekit, selalu merendahkan, selalu nyakitin orang kanan kirinya. Ternyata karena dia masih tinggal di luka lama. Yang dibicarakannya selalu tentang sakit hatinya, orang tuanya begini, dulu suaminya begitu, dulu kakaknya begini, dulu. Mari jangan tinggal dalam luka lama, supaya Anda bisa mulai hidup yang baru. Ampuni semua kesalahan orang-orang di masa lalu. Jangan tinggal dalam kesuksesan di masa lalu. Itu cuma monumen. Ada orang-orang yang, wah kamu tidak tahu, dulu saya hebat dulu. Dulu saya kaya, dulu saya punya rumah mewah dan sebagainya. Orang-orang yang hidup di masa lalu itu hidup dalam ilusi masa lalu. Kita harusnya sekarang harus melihat kenyataan keadaan kita yang sekarang. Orang yang gak bisa melupakan apa yang ada di belakang, tidak bisa mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan mereka. Banyak yang tinggal di kegagalan masa lalu, kegagalan hubungan, kegagalan pekerjaan, kegagalan usaha di masa lalu. Apa yang terjadi ketika orang gak bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu? Mereka malah tinggal di dalamnya. Mereka tidak jadi lebih baik ke depannya. Dalam firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita nggak bisa embrace, melihat, menikmati apa yang ada hari ini. Kalau kita terus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, kita tidak bisa maju tanpa melupakan masa lalu. Saya ulangi, kita tidak bisa maju tanpa melupakan masa lalu. Lupakan apa yang ada di belakang. Mari arahkan pandangan kita, arahkan hidup kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Bangun hidup kita di masa depan. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu cukup jadi pelajaran yang berharga. Supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Membangun hidup kita ke depan dengan cara-cara yang lebih baik. Kenapa ada orang yang dari muda sampai tua hidup terus dibelenggu hutang? Karena tidak belajar dari kesalahan. Kenapa bisa banyak hutang? Bagaimana mengelola keuangan dengan lebih benar? Dia tidak buat keputusan untuk berhenti berhutang. Hidup lebih bijaksana. Tidak heran dia hidup terus di masa lalu. Bahkan sampai tua pun hidupnya gak berubah. Masa depan yang lebih baik menanti kita semua.
Tapi dengan satu catatan, kita harus melupakan apa yang ada di belakang, menjadikan semuanya pelajaran yang berharga untuk kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang ada di depan kita. Ingat bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu. Dosa-dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu itu sudah berlalu dan Tuhan memberi kita kesempatan yang baru. Sambutlah apa yang ada di depan Anda. Karena Tuhan mempersiapkan masa depan yang lebih baik ke depannya. Live a better life. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.